And 3, 2, 1. Halo Alto Family semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik. Dan kembali lagi bersama aku ini di Kupas Divisi. Oke, di Kupas Divisi kali ini aku mau ngenalin divisi yang paling muda nih. Salah satu yang paling muda di Alto nih, kayak gitu kan. Dan walaupun paling muda, tapi divisi ini tuh salah satu frontliner kali ya, frontliner di Alto nih, yang member-member kita gitu ya, seperti yang episode 1 kita udah dikasih tahu tentang member-membernya Alto. Nah, orang-orang ini nih yang ngobrol sama mereka. Waduh, siapa itu? Tepuk tangan untuk divisi bisnis. Wah, thank you banget teman-teman udah mau sharing di Kupas Divisi pada hari ini gitu ya. Dan pada hari ini aku punya 3 teman aku dari bisnis, divisi bisnis, yaitu yang pertama ada Kak Sandi. Halo Kak Sandi. Halo. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Dan ada Kak Siska. Halo Kak. Hai. Apa kabar Kak? Baik, sehat. Baik juga, sehat, mantap kalau kayak gitu. Dan juga ada Kak Andi. Halo. Oke, halo. Enggak gitu ya? Agak ini ya, agak imut ya. Jadi mau dipanggil Ade? Andi aja ya. Oh, Andi aja. Oke deh kalau kayak gitu. Boleh. Nah, ini adalah 3 teman-teman aku dari divisi bisnis yang mau sharing nih sama kita tentang apa sih sebenarnya dan gimana sih divisi bisnis di Alto ini kayak gitu ya. Nah, pertama-tama nih kakak-kakak gitu ya. Kalau divisi bisnis itu mungkin nggak asing ya didengar orang-orang gitu di luar sana. Banyak divisi bisnis dari company atau bisnis-bisnis dari sektor manapun gitu ya. Nah, tapi kalau di switching sendiri gitu ya, kita kan industri yang lumayan unik nih. Kita cuma ada 4 di Indonesia. Kalau nggak salah ya, bener ya, correct me if I'm wrong guys. Nah, tapi gimana sih cara berjalannya divisi bisnis di sebuah switching company? Kayak gitu. Mungkin aku boleh mulai dari siapa dulu? Mungkin dari Kak Sandi dulu boleh? Boleh. Gimana sih Kak? Oke, jadi bisa dibilang switching bisnis itu sebuah bisnis yang menghubungkan segala jenis transaksi pembayaran antar bank. Kenapa playernya cuma ada 4? Karena ya mungkin kalau terkait dengan payment itu kan isu-isu yang sangat sensitif gitu ya. Jadi pertama untuk bisa menjadi switching sendiri itu pastinya reliability dan trust dari bisnisnya itu mesti tinggi sekali. Karena ini kaitannya dengan pengiriman uang. Betul. Kan gak mau dong duit dikirim gak nyampe-nyampe. Benar. Itu salah satunya. Jadi kalau dari sisi bisnisnya, memang switching itu awalnya transaksi antar bank saja. Itu Alto sendiri berdiri di tahun 1993, itu yang paling bisa dibilang kita udah experience cukup lama ya. Nah dari situ payment itu kan berkembang ya. Kayak contoh mungkin pada tahun tersebut gitu, transfer online itu mungkin satu hal yang belum umum. Dimana orang transfer masih pakai mungkin SKN atau mungkin masih clearing, masih kirim-kiriman billet dan lain sebagainya misalnya. Betul. Nah seiring dengan jalannya teknologi, payment itu bisa difasilitasi menjadi real time. Jadi orang nggak perlu lama-lama nunggu dan lain sebagainya. Nah, peranan switching di sini adalah menjembatani pembayaran antar bank tersebut gitu. Nah, di Indonesia ini memang cukup unik di mana banknya itu sangat banyak. Jadi dengan banyaknya bank itu pastinya nasabahnya juga berbeda-beda kan. Nah, tapi kan kita sebagai manusia nggak peduli banknya apa. Kalau saya mau bayar ke kamu ya harus bisa gitu kan. Iya betul sih. Nah itu adalah demand yang diminta oleh masyarakat. Dan sebagai bisnis switching itu kita memfasilitasi sehingga transaksi itu bisa terjadi. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi berarti tadi ya seperti katanya Kak Sandi nih, kita menjembatani gitu ya. Oke. Nah, karena aku boleh tanya gak sih kalau misalnya ternyata switching itu adalah jembatan nih untuk transaksi orang dari bank ke bank lain kayak gitu ya. Apa sih bedanya sama PIP kayak gitu? Boleh mungkin dari siapa nih? Dari Kak Siska mungkin?
Atau dari Tadi gue mau nanggapin dulu tadi yang mau nanggapin boleh. Sandi Gimana? kan bilang bahwa switching upgrade satu transfer di mana yang tadinya nunggu 1 kali 24 jam jadi real time transfer itu tahun-tahun 95 97 tuh orang kalau mau ngelakuin bisnis kayak nunggu dulu duitnya baru jalan kan, karena kan duit udah datang dulu tapi prosesnya transfer hari ini baru dapetnya besok. Nah makanya that's why dari 97 sampai 2000-an tuh ketika ada switching orang-orang instead of SKN sama RTGS orang-orang lebih milih ke online transfer. Betul. Makin kesini makin banyak lagi kebutuhannya. Ada line of business masing-masing, kayak sekarang contohnya kan dulu cuma bank, sekarang ada non banknya juga. Ya ini real time transfer dilakuin semua company sekarang, karena orang pengennya ketika saya transfer uangnya harus diterima hari itu juga di tempat lain gitu. Oke, jadi lebih cepat juga ya dibanding dulu ya, mantap nih. Coba zaman dulu, dia udah ditransfer ya, mana nggak dapet nih gitu. Harus nunggu besok ya. Itu kira-kira ada waktu yang exact gak sih? Waktu yang tepat kayak nih pokoknya dalam 24 jam akan ke transfer atau ternyata masih akan. Pada zaman dulu. Pada zaman dulu tuh di atas jam 2 itu pasti masuknya besok. Waduh. Kalau sebelum jam 2 hari itu bisa. Tapi belum tahu masuknya either sore atau malamnya. Oh gitu. Jadi tunggu-tungguan bener-bener nunggu. Oke. Kalau sekarang gimana tuh? Sekarang kan ada real time transfer, ya itu menggerak ekonomi. Artinya ketika orang udah ngelakuin transfer, contoh misalnya jual beli barang lah, misalnya gue supplier lu vendornya, distributornya. Ketika gue beli langsung kan barangnya langsung dikirim kan. Berarti yang tadinya nunggu duitnya dulu besok baru dikirim besok, bisa hari ini gue jual juga langsung ke end user kan. Itu jadi ya, artinya switching tuh jadi penggerak ekonomi juga sebenarnya. Oh tapi ini ya berarti ya sekarang pokoknya udah jauh lah lebih praktis ya. Oke. Keren juga nih switching ya guys. Iya dong. Tapi aku pernah denger tentang yang tadi gitu ya. Aku pernah denger tentang switching dan juga PIP kayak gitu. Kira-kira apa sih bedanya switching dan PIP gitu? Kita pernah disinggung kalau misalnya kita ini tuh sekarang more than a switching loh. Kita nih sekarang PIP atau PIP. Kira-kira apa sih PIP itu? Mungkin boleh kasih deh. Iya. Thank you. Untuk singkatannya sendiri itu PIP itu adalah Payment Infrastructure Provider. Jadi yang dari definisi awal yang sudah disampaikan Sandi dan Andi mungkin lebih ke arah kemudahan dari sisi transfer dana gitu. Nah, tapi untuk achievement yang sudah dilalui dan dicapai Alto di 2021 ini adalah kita sudah menjadi PIP company. Artinya kita sudah lebih dari bisa melakukan transaksi transfer dan kita bisa provide itu ke klien kita. Contohnya misalkan kita juga membantu dari sisi IT dan teknologi si klien. Terus misalkan dari sisi operasionalnya juga, misalkan dari klien itu kepingin ada suatu report atau dashboard yang memberikan gambaran terhadap transaksi yang terjadi di bulan tersebut, tahun tersebut, performance seperti itu juga bisa kita akomodir keinginan tersebut. Oke. Makanya dibilang more than a switching gitu ya. Betul. Oh wow, oke keren guys, kita udah jadi PIP nih. Ya mungkin saya tambahin dikit. Boleh. Jadi seperti yang tadi saya bilang, switching itu kan bisnis awalnya namanya switching, menghubungkan antar bank. Terus tadi Andi jelasin semakin berkembangnya teknologi digital, semakin kesini demand semakin tinggi, orang maunya instan, semuanya serba cepat gitu ya. Banyak payment baru yang tumbuh gitu, solusi pembayaran baru gitu ya. Kalau zaman dulu orang taunya cuma duit kertas, dibayar dapat barang. Betul. Sekarang bisa bayar, contohnya pakai e-tol untuk bayar gerbang tol. Itu kan sebuah transaksi gitu ya. Nah, definisi dari switching itu yang tadinya sebatas itu berkembang, bisnisnya itu jadi macam-macam, nggak terbatas di payment doang. So that's why kita disebutnya sekarang penyelenggara infrastruktur pembayaran. Karena memang dari sisi
sistem, investasi, terus dari sisi cakupan bisnis itu jauh lebih luas dari yang tadinya cuma sebatas melayani transfer antar bank. Sekarang bisa macam-macam nih. Karena kita penyelenggara infrastruktur, jadi ya kedepannya mau ada jenis pembayaran macam apapun, kita bisa berperan di situ gitu. Jadi basically dengan perubahannya dari switching menjadi PIP, secara cakupan bisnis lebih luas. Iya, kita memperluas diri berarti ya dengan menjadi PIP. Wow. Betul. Dan itu semua terjadi karena pastinya perubahan daripada industri itu sendiri gitu ya. Jadi memang manusia dari awal yang tadi cuma nunggu-nunggu, sekarang semuanya serba real time. Nah kedepannya kita nggak tahu kan seperti apa. Bener sih. Bisa jadi nanti untuk beli, ya mungkin beli sesuatu di luar negeri atau apa, itu udah tinggal 2-3 kali klik, sudah selesai pembayaran. Iya, possible banget ya. Ya, terus nanti untuk misalnya memproses, sekarang mungkin pakai kartu, nanti mungkin ke depannya pakai chip atau mungkin pakai handphone atau mungkin pakai jam gitu. Kita kan nggak ada yang tahu. Iya, pakai scan mata gitu ya. Bisa. Scan mata itu keren banget emang ya, emang Alto. Ya, jadi intinya PIP itu memperluas cakupan bisnis Alto. Wah, Seperti itu. berarti ini ya Kak Sandi ya, seperti yang tadi agak disinggung sedikit juga nih sama Kak Andi nih tentang non-bank. Kayak gitu ya, itu aku juga kepo tuh. Kalau misalnya switching kan memang udah jelas gitu ya, bahwa member atau klien kali ya, kita melayaninya itu untuk para bank gitu. Tapi kalau non-bank tuh apa aja sih, boleh dikasih tahu nggak? Kalau ngomongin partner non-bank, kita ngambilnya kan PJSP. PJSP itu berarti semua yang melakukan melakukan kegiatan dalam infrastruktur pembayaran. Salah satunya ada Payment Gateway. Payment Gateway itu regulate sama BI juga. Ada e-money, dia juga regulate by BI. Jadi semua yang bisa kita provide untuk non-bank, mereka harus diregulate sama BI. Dan itu bisa kita kerjasama. Nah, fitur-fiturnya banyak banget sebenarnya kalau ngomongin itu. Contoh kalau Payment Gateway itu kan mereka butuh buat ada transfer settlement ke merchant-merchant. Nah, kita bisa provide itu buat jadi solusinya si Payment Gateway ini. Di luar dari itu, e-money juga kan ada tuh. Kalau Indi mungkin punya Dana atau yang lainnya kan ada tuh. Indi punya saldo di Dana mau ditransfer ke account bank. Nah, itu di belakangnya SPIP atau sebagai switching, Alto support itu. Itu banyak juga. Nah, sekarang juga kita kan punya QRIS. Betul. QRIS juga kan lewat switching. Nah, salah satunya member kita si Shopee nih. Shopee kan bisa, waktu itu kan cuma di QR, dia bisa scan QR di Shopee doang kan. Dengan di tahun 2019 Agustus itu semua PJSP e-money bisa scan barcode-nya masing-masing melalui inter-switching. Iya. Jadi ini punya Shopee mau bayar di QR-nya GoPay gitu, itu juga bisa dilakuin. Belakangnya Alto dan ada switching lain juga yang kita kerjasama gitu. Keren banget Alto ya. Ternyata tuh Alto tuh lebih dekat gitu sama kita dari yang kita bayangkan gitu ya. Karena banyak, mungkin ini juga bisa dicocok logikan gitu ya sama kakak-kakak di sini kan. Kakak-kakak di sini kan ini ya menjadi tadi yang aku bilang apa ya, frontliner gitu ya, spokespersonnya Alto nih. Kayak gitu. Tapi kadang tuh orang-orang tuh tahu kalau misalnya Alto ya taunya kadang air minum. Maaf ya air minum Alto tapi itu apa sih tanggapan kakak-kakak gitu ya? Aku agak-agak kepo nih kalau misalnya kita tuh sebenarnya tuh suka di ignore kali ya atau apa ya, suka di nggak dianggap gitu karena orang-orang banyak nggak tahu Alto tapi sebenarnya deket banget Alto sama kita kayak gitu ya. Apa ya menurut kakak-kakak semua nih gimana nih sebenarnya Alto tuh posisinya ada di mana sih? Apakah orang sebenarnya harus tahu nih Alto atau sebenarnya Alto dia anteng-anteng aja nih di belakang, we're doing great kayak gitu. Gimana sih status kita sekarang? Ya pada awalnya memang seperti itu karena yang kita ketahui switching itu kan proses di back end gitu ya. Jadi pokoknya nasabah nggak perlu tahu, pokoknya kirim duit dari bank A ke bank B pasti sampai. Di belakangnya banting tulang Alto atau bagaimana itu urusan kita gitu. Dan pada saat itu memang kita belum ada rencana untuk
unjuk gigi ke publik juga gitu. Karena memang model bisnisnya itu lebih ke B2B pada masanya gitu ya. Lalu kalau ditanya sekarang relevansinya sekarang nih Alto gimana? Kenapa kita jarang didengar? Kenapa kita lebih terkenal dengan merek air mineral gitu ya? Ya mungkin kita sekarang ini udah dengan menjadi PIP juga, pastinya kita udah mulai ingin memperkenalkan ke masyarakat juga gitu ya, peranan Alto. Kenapa perusahaan ini nggak pernah kedengeran, tapi maksudnya jarang didengar, tapi kok berdirinya sudah lama sekali, gitu kan? Itu kan sebenarnya satu hal yang perlu kita tanda tanya. Sebenarnya bisnisnya apa sih? Kok bisa survive begitu lama? Mau krisis ekonomi berapa kali, kok masih survive, gitu kan? Nah ya itu tadi. Jadi itu tadi bisnisnya. Kenapa kita bisa survive? Karena kita jalan di back end. Nah kedepannya untuk tetap relevan, ya pastinya kita ingin Alto lebih dikenal ke masyarakat. Karena seperti yang tadi Indi bilang, Alto sebenarnya sangat dekat sehari-harinya gitu ya. Karena membantu masyarakat Indonesia untuk mindahin uang dari bank A ke bank B, dari perusahaan e-money lain ke perusahaan e-money lain dan lain sebagainya. Nah kedepannya ya pastinya kita ingin ada brand sendiri yang dikenal, menunjukkan juga ke masyarakat bahwa Alto tuh solusi payment yang selama ini bisa dibilang membantu ekonomi negara juga gitu ya. Kita mempercepat proses transaksi dan lain sebagainya. Nah di situ kita memang ada rencana untuk mulai unjuk gigi lah ya kalau kita bilang. Nah itu rencananya gimana? Nantikan Alto Family dan bahkan seluruh orang di Indonesia nantikan cara main kita ya. Mantap. Oke. Nah itu tentang Alto ya. Sekarang aku pengen tahu tentang divisi bisnis di Alto kayak gitu kan. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin kita adalah industri yang unik. Mungkin secara tidak langsung kitanya juga jadi unik gitu kan. Mungkin tadi ada bisnis model kita seperti apa, yang tadi kita hanya switching, sekarang kita melebarkan sayap menjadi PIP kayak gitu ya. Nah aku tuh kepo nih di dalamnya nih, di dalam divisi bisnis gitu ya, itu tuh ada pilar-pilar apa saja sih? Mungkin Kak Siska boleh dong kasih tahu ke kita. Oke. Untuk divisi bisnis itu kita ada mungkin 4 pilar ya. Jadi partnership yang bank itu di Sandy, yang non bank di Andi, kemudian ada corporate strategy di saya, dan juga ada PMO di Mas Ipin gitu. Nah dari masing-masing lead ini tentu kan memiliki peran masing-masing ya, yang mana semua itu juga harus disatukan. Kita punya satu visi dan misi, juga goals yang harus yang kita pingin raih itu apa. Itu yang mungkin nanti kita godok bersama, apalagi memang tim bisnis ini kan baru 6 bulan, jadi memang saatnya mulai ideas yang ada, terus kita research, kita compile internal factors yang ada dan external factors yang ada, untuk juga kita tahu positioning kita di mana. Kita harus tahu dulu kita tuh ada letaknya kita di mana, posisi kita, dan apa yang kita mau capai supaya kita bisa mencapai ke arah situ. Ya, mungkin itu yang tujuan dari pembentukan tim bisnis ini adalah salah satunya itu juga sih. Pengen tahu ke arah mana kita mau berjalan dan kita tuh sudah di mana. Oke, berarti tadi ada partnership bank, partnership non bank, corporate strategy, sama ada PMO. Nah aku kepo deh dulu dari yang corporate strategy nih, dari bagiannya Kak Siska nih. Ngapain sih corporate strategy? Itu fancy namanya loh menurut aku. Ya, kalau corporate strategy itu kita mengumpulkan puzzle dari internal factors yang ada, kayak corporate values gitu. Kita tahu bahwa Alto kan sudah berdiri sejak 93 ya, artinya itu udah hampir 30 tahun. Tentu perusahaan yang bisa survive sebegitu lamanya pasti memiliki suatu core values yang juga kuat. Nah itu kita akan mereview, kemudian mungkin bila ada perubahan manajemen ke hal yang lebih baik, kita sesuaikan antara core values yang sudah ada, kemudian keinginan dari shareholders itu apa. Itu pertama faktor internalnya. Untuk yang eksternalnya juga kita akan melakukan research untuk tahu competitors kita itu seperti apa. Ya.
selain competitors, kita juga harus tahu perkembangan di market. Apakah ada suatu regulatory yang memiliki impact terhadap bisnis kita, terus bagaimana kita menghadapinya gitu. Jadi kombinasi antara internal dan external factors, kemudian kita harus tahu kita posisi di mana dan goals kita apa. Itu sih yang merupakan salah satu role dari si corporate strategy. Berarti yang tadi ya, yang mengumpulkan puzzle-puzzle itu adalah si corporate strategy. Iya, betul. Oh wow, keren. Itu tahu-tahu puzzle-nya tuh dari mana sih biasanya sih Kak? Apa? Pasti research, brainstorming, banyak tanya sana sini kayak gitu sih. Dan tentu juga harus inline dengan kebutuhan di market seperti apa dan ekspektasi dari manajemen dan shareholder sih. Oke. Oh ini ya berarti ya banyak banget ya komponennya tadi ya. Oke. Nah tadi berarti udah nih corporate strategy udah nih, kita main puzzle, asik. Ya kan. Terus tadi aku mau kepo nih tentang partnership yang bank. Berarti tadi di Kak Sandi ya. Kalau misalnya kayak gitu partnership bank itu ngapain aja sih Kak, dan membernya ada berapa sih sekarang? Ada 4 ya kalau nggak salah ya. Membernya kecil banget kalau 4. Enggak, maksudnya ini member divisinya Kak. Member divisi. Iya, salah aku. Jadi member bank. Kalau member divisinya per hari ini ya ada 4. Ada 4 ya. Nah itu ngapain aja sih Kak, dan biasanya lebih ke apa sih yang dikerjakan deh? Oke. Jadi kalau dari sisi bisnisnya sendiri tadi kan kita tahu unik gitu ya. Nah sama halnya juga dengan apa yang kita lakukan sebagai frontline itu juga unik. Karena bukan tipe kita jual barang, hari ini laku ada pembayaran selesai. Bukan seperti itu. Kita jual selain sistem ada juga jasa. Nah jadi selain sistem itu tadi yang memproses transaksi antar bank dan lain sebagainya, yang kita juga memberikan service atau layanan gitu. Dalam artian yang namanya sistem itu kan tidak terlepas dari mungkin ada error atau apa. Nah kita juga memberikan service di situ dengan memberikan support excellence. Lalu juga kalau ditanya day to day-nya seperti apa. Nah seperti contoh pengembangan bisnis atau business development di partnership itu tidak terbatas satu kali jualan selesai terus udah, nggak seperti itu. Jadi seperti yang tadi Andi juga sempat jelaskan bahwa fitur-fiturnya itu banyak gitu ya. Selain fitur-fiturnya banyak, jualannya itu juga semua under regulated sama Bank Indonesia, sehingga untuk menerbitkan sebuah produk baru itu perlu waktu yang lebih lama. Sehingga tadi yang saya tadi bilang bukan tipe jual beli sekali beli selesai gitu. Nah ini ada proses pengajuan izin. Kita di situ memberikan service karena kita subject matter expert, misalnya dalam hal switching kita bantu klien kita. Jadi untuk mengajukan izin perlunya tuh A, B, C, D, E. Habis itu terlepas dari sana misalnya kita juga engage, kenapa namanya partnership gitu, bukan sales. Karena kita menjaga hubungan itu dari awal kita bekerja sama sampai dengan ya seterusnya ya. Itu kita terus kelola. Pertama bisnisnya mungkin dimulai dari switching. Yang kedua itu kita cari opportunity lain. Misalnya ada billers, payment gateway dan lain sebagainya. Apa sih yang bisa kita bantu bank itu untuk bertumbuh? Karena kan bisnis perbankan pun juga luas ya. Tidak hanya saving, lending, tapi ada juga mungkin penghasilan lainnya gitu dari payment dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang bisa kita dukung? Itu salah satunya. Kenapa namanya partnership? Karena kita harus mencari sebanyak mungkin ide-ide dari bank tersebut dan kita berusaha membantu supaya kita bisa merealisasikan itu bersama. Gitu. Jadi jualannya memang rada unik, nggak bisa datang jual langsung laku, enggak. Tapi kita mesti engage terus. Misalnya kamu ada kebutuhan apa sih Indi gitu. Oh ternyata tahun depan saya mau kerjain payment ini. Nah Alto masuk di situ gitu. Apa sih yang bisa kita bantu? Apa sih yang kita punya? Kenapa sih sebaiknya Anda lewat kita? Seperti itu. Itu yang kita terus lakukan bersama partner-partner kita. Nah saat ini kita ada 36 partner bank. Terus produknya pun bervariasi.
mulai dari ATM doang, ada juga ATM dan debit, ada ATM, debit, payment. Nah, kombinasi dari metrik produk itu bervariasi. Itu yang harus kita sebagai tim partnership menjual, ibaratnya menjual untuk bank itu menggunakan jasa kita. Seperti itu. Oke, keren ya. Jadi nggak cuma di provide aja nih si jasa dan juga sistemnya, tapi ditampung juga aspirasi dari si membernya ya. Betul. Karena tipe jualannya itu semakin cepat kita tahu bank itu mau berkolaborasi. Karena kan setiap bank itu kan ada yang namanya RBB, Rencana Bisnis Bank. Itu disubmit awal tahun biasa atau mungkin tengah tahun juga ada yang revisinya. Nah, sebisa mungkin kita rencana kerjasama kita dengan bank tersebut masuk ke dalam RBB tersebut sehingga prosesnya nanti akan lancar. Jadi memang jualannya itu dilakukan jauh-jauh hari. Seperti ibaratnya kita tanam benihnya sekarang, bukan berarti kita makan buahnya sekarang. Kita tanam benihnya, kita makan buahnya mungkin ya in the next 3 or 6 months seperti itu. Oke. Harus sustain ya. Ternyata kalau di partnership ya. Oke, nah tadi Beng udah kayak gitu kan. Kalau non bank itu gimana sih cara kerjanya gitu kali, prosesnya. Tadi kan Indi sempat nanya puzzle-nya Siska dapat dari mana? Dari Sandi sama gue puzzle kembali. Oh itu ya. Pasangan Siska yang mana? Jadi kita nyari. Iya betul. Puzzle-nya, oh ini nih pelulunya, solusinya apa aja yang kita punya, permasalahannya apa, kita cari permasalahannya, ini solusinya apa gitu kan sebenarnya. Yang tadi ditambahin lagi sih untuk non bank sendiri saat ini pun mitra-mitranya Alto nggak hanya yang tadi kan gue sebutan ada Payment Gateway, ada Imani, kita juga ada beberapa partner internasional yang kita mau jalanin juga. Salah satunya mungkin Sandi ada Visa dan macam-macam, Visa, Mastercard, Principal lah, Euronet juga ya kalau nggak salah. Di gue juga ada perusahaan-perusahaan remittance kayak Ria Remit, ada Lulu Money dan macam-macam juga. Nah yang tadi di kita tuh pasti nambah-nambahin puzzle-puzzle itulah. Artinya yang tadinya mungkin solusinya cuma satu, yang tadinya kita hanya jualan, ya tadi juga udah tambahin tadi. Yang tadinya kita jualan hanya produk doang, artinya dengan kita mingle sama mereka, kita tahu solusinya apa, kita bisa ekspor sama mereka. Ada beberapa yang bisa kita partneran dan kita barter produknya. Contoh misalnya yang tadinya gue jualan, gue jadi partnership sama mereka. Gue ambil produknya mereka, gue jual ke bank. Contohnya kayak Billers tadi, itu juga gue jual. Atau misalnya, let's say gue punya mitra remittance di luar, dia punya agent di luar. Gue ambil agent ini di luar, orang yang mau transfer dari Indonesia mau keluar, gue pakai servisnya mereka. Itu juga bisa dilakuin. Artinya dari sisi non-bank, ya kita juga ngebuka channel-channel, either payment atau transfer ataupun solusi-solusi yang dibutuhin buat digitalisasi solutions di Indonesia gitu sih. Oke. Ini ya memang apa sih namanya diverse. Iya, sangat diverse. Balik lagi ke yang tadi ya, ternyata dekat banget sama kita kayak gitu kan. Kayak kalau misalnya kita mau bayar ini ya, kalau misalnya kita mau bayar listrik gitu, itu kita juga ada part di situnya nggak sih? Ada. Iya kan, untuk dealer tadi ya. Khususnya mitra kita ya, yang bank ya, BCAD gitu. Kalau Indi punya aplikasinya Blue, coba deh. Iya punya. Udah, coba bayar sekarang. Enggak dong. Masa sekarang? Ini jualan. Iya. Oke, nanti boleh di bip ya. Enggak deh. Oke. Nah, satu lagi nih yang aku kepo nih, yaitu adalah project management. Wah, kalau misalnya di sini nih, project seperti apa sih yang biasanya di-handle sama divisi bisnis nih di Alto kayak gitu? Oke. Siapa yang jawab? Nah, boleh. Ya di luar skenario. Fond of friend ya. Oke. Jadi kalau project management atau PMO sendiri itu di divisi bisnis memang sedikit berbeda. Dan kebetulan teman kita Ipin itu leadnya, cuma hari ini nggak bisa hadir. Nggak ada UP. Aduh lucu lagi. Oke, nah kebetulan karena project di Alto itu sangat banyak. Ada yang business driven, ada yang regulatory driven, ada juga mungkin product driven. Nah, bagaimana cara kita align semua project tersebut
prioritization project tersebut dan memastikan bahwa semua project yang dikerjakan itu inline dengan revenue maupun company strategy gitu. Nah, tugas dari PMO itu sendiri adalah mengatur arus lalu lintas projectnya gitu. Mana yang harus diantriin dulu, mana yang harus dikerjain dulu, mana yang punya impact lebih besar, mana yang sifatnya lebih kritikal buat regulasi, mana yang secara revenue lebih profitable. Itu yang dibantu oleh PMO untuk bisa basically dia kayak traffic light managementnya lah, gitu. Memastikan bahwa satu perusahaan ini bekerja sesuai dengan corporate strategy. Misalnya di tahun 2022 fokusnya A, ya kita memastikan bahwa itu semua bisa ke A gitu, punya kontribusi ke A. Itu secara garis besar tugas dari PMO. Oke, berarti bukannya mereka yang ngehandle semua proyeknya di PMO gitu, enggak ya? Tapi mereka yang justru mengawasi gitu ya? Ya, mereka mengawasi dan mereka memastikan bahwa proyek-proyek yang jadi prioritization itu bisa terdeliver on time. Oke. Seperti itu. Caranya bagaimana? Ya caranya itu berbagai macam ya. Pastinya koordinasi internal, eskalasi maupun juga fixing solutionnya bersama dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya udah ini nih one last question sebenarnya nih ya. Tapi yang ini lebih ke personal opinion nih. Waduh, apa sih suka dan duka jadi anak bisnis kayak gitu ya? Dipersilahkan ya Kak Sandi ya. Oke, boleh deh dari Kak Siska dulu ya. Apa sih suka dukanya gitu ya berada di sini, susah nih di bagian ini tapi aku enjoy di bagian ini, kira-kira kayak gimana sih kalau personally dari Kak Siska? Iya, mungkin sukanya itu pasti kita ketemu banyak orang, kita belajar banyak karena kita melihat dari banyak angle gitu ya. Jadi nggak cuma ngelihat dari atas bawah, tapi seluruhnya gitu. Dan kita perlu koordinasi dengan banyak pihak juga. Jadi nggak cuma dari sisi corporate strategy. Saya rasa seluruh leaders di bisnis ini akan banyak kontak baik dengan pihak internal maupun eksternal gitu. Dan itu merupakan hal yang baik sih. Jadi ya koneksi kita jadi banyak, kita kenal banyak orang, kita juga melatih communication skills kita gitu. Kita juga harus memiliki daya tangkap yang cukup kuat gitu kan. Dan bagaimana secara persuasif kita bisa menyampaikan ide-ide maupun proposition kita supaya si klien mungkin menerima proposal kita, supaya corporate strategy ini bisa memastikan idenya itu dengan baik, terdeliver dengan baik gitu, dan si PMO juga bisa memastikan project yang sudah dijadikan prioritas ini diterima oleh seluruh pihak kayak gitu, dan mereka mau menjalankan dan mengeksekusikannya gitu supaya strategi kita juga berjalan dengan baik di tahun-tahun yang sudah kita rencanakan. Kemudian ya sukanya itu sih, yang pasti ketemu banyak orang, koneksi juga luas, belajar banyak hal. Dukanya ya mungkin karena kita juga ketemu dengan banyak orang, mungkin kadang ada lah ya rasanya ini kemarin ngomongnya A tapi kok sekarang beda. Dan kita kayak masih harus loading dulu gitu karena saking banyaknya pihak yang kita berkontak gitu. Itu kalau menurut saya sih seperti itu ya. Oke. Mas Andi mungkin lebih. Kalau gue tuh paling diuntungkan ketika orangnya butuh. Gimana tuh? Misalnya ada klien, di gue nggak ada cara lain nih untuk kesini. Oh ya udah, gue kasih harga yang tinggi kan. Dia nggak ada pilihan lain dong. Itu bagian paling gue seneng. Oke, itu sukanya. Itu ya? sukanya. Okay. Tapi basically kita suka semua kan di sini. Oh ya paling gak nikmatnya adalah kebalikannya dari itu ya tadi gue bilang. Ketika gue juga nggak ada bargain power lagi untuk dong akhirnya tolong pakai servisnya gue itu ya, gue gak suka memohon gitu. Gengsi. Itu sih beda ya di partnership ya, itu sih yang gue gak sukain sih ketika gue gak ada power buat bergain tapi gue ditawar terus. Oke. Ini ya berarti ya memang apa ya cara bergeningnya ya, itu seninya tuh. Itu. Tapi menjadi suka tapi menjadi duka juga gitu. Iya pasti.
dalam satu hal keren. Nah kalau misalnya Kak Sandi nih? Kalau saya sih sukanya cukup banyak. Jadi kalau kita lihat project payment itu sangat menarik. Jadi bisa dibilang memang saya dari awal karir itu bekerja di industri mostly payment atau financial institution gitu ya. Jadi saya senang tuh melihat dari awalnya yang dimana cuma salah satu fungsi tercanggih pada zaman itu adalah ATM. Mungkin generasi saya zaman dulu ATM, wah ATM itu kunci segalanya gitu kan. Bisa tarik uang, bisa transfer, bisa segala macam. Nah dari situ saya lihat berkembang. Habis itu mulai dari mobile banking, internet banking dulu internet banking boom, tiba-tiba mobile banking. Terus mungkin sekarang udah ada e-money, terus udah ada misalnya cashless atau apalah. Maksudnya melihat dari perkembangan teknologi itu dan perkembangan industri payment itu juga saya menarik gitu. Jadi memang secara nggak langsung mungkin saya bisa dibilang punya ketertarikan sendiri di industri itu. Jadi itu yang bikin saya suka. Terus kalau dari sisi challenge-nya juga itu menarik gitu karena bukan tipe yang tadi jual beli putus gitu ya. Tapi ini mengandalkan kolaborasi, habis itu inovasi, brainstorming juga. Lalu juga challenge-nya banyak gitu. Jadi mulai dari challenge regulasi, challenge bisnis model, terus challenge dari kompetitor. Itu semua mesti dipikirin gitu. Dan itu yang menurut saya bikin saya lebih hidup lah gitu. Karena banyak hal yang saya pelajari selalu gitu untuk satu bisnis gitu, gak stagnan. Kalau yang saya tidak suka ya mungkin karena ini regulated industry gitu ya, terkadang kita udah punya satu produk yang luar biasa, mungkin secara ide juga bagus gitu, tapi izinnya gak dapet, jadi gak jualan. Jadi udah capek-capek bikin, kadang gak bisa dijual. Ya kayak gitulah. Itu salah satu yang mungkin tidak dukanya. Oh ya oke. Cuma lebih ke regulasi justru ya. Lebih ke regulasi betul. Karena ini kan regulated gitu. Karena kan kita bekerja berusaha inovasi. Cuma terkadang pagernya ada kepentok kanan kiri. Tapi kan kita tidak menyerah gitu kan. Dan yang paling memuaskan itu ya pada saat produk atau project yang kita lagi kerjain itu ternyata selain regulasi di approve, masyarakat suka, terus partnernya banyak. That's the best thing. Oh iya, enak tuh ya, udah kayak gue puas nih project gue nih. Dan scale projectnya juga nggak kecil gitu, itu yang menyenangkan. Gitu. Oke, memang pas udah ini ya, memang sudah sukses tuh memang menyenangkan guys. Oh iya pasti. Oke. Thank you so much untuk teman-teman dari divisi bisnis. That's the end of our podcast kayak gitu ya. Makasih banget nih. Ada yang sedih. Thank you banget udah sharing sama kita semua. Mudah-mudahan Alto Family dan juga Kudis listeners di sana gitu ya udah tercerahkan nih tentang Alto sebagai switching company, sebagai PIP dan juga gimana sih kehidupan gitu ya, kehidupan dari para orang-orang di divisi bisnis di Alto kayak gitu. Thank you so much sekali lagi untuk Kak Sandi, untuk Kak Siska dan juga untuk Kak Andi pada hari ini. De Andi ya maaf. Iya salah aku. Andi. Oh De Andi. Serem ya. Dan juga thank you so much untuk Alto Family semua. Sampai jumpa. Sehat selalu. Dadah.